Apa operasionalnya birrul walidain? Satu, jangan bicara kasar. Quran jelas, kalau kau berbicara orang tuamu, jangan suaramu lebih keras daripada suara orang tuamu. Itu adabnya itu. Laki-laki maka menjawabnya Allahu Akbar. Rusli, Allahu Akbar. Tapi kasih tahu dulu mamamu. Mak, besok-besok dipanggil, saya bilang Allahu Akbar, saya lagi sholat. Karena kalau kau tidak kasih tahu mamamu dan mamamu juga buta piki, Rusli, Allah, kurang ajar. Saya panggil malah takbir. Rusli, Allahu Akbar. Tapi jangan juga jadi tukang tipu. Baring-baring, Rusli, Allahu Akbar. Birrul walidain. Baik-baiklah kepada kedua orang tua. Ridallah, ridal walidain, suktillah, fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tuamu. Murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Adik-adik sekalian, sumber berkah hidup birrul walidain. Baik-baik kepada orang tua. Sayang seribu sayang. Kita ini hormat sama dosen, hormat sama rektor, hormat sama kita punya atasan, tapi kurang ajar sama orang tua. Parah lagi cewek, hormat sama cowoknya, sama orang tuanya kurang ajar. Ada masalahnya konsultasi sama cowoknya. Ibunya kasih tahu, dia bilang, tahu apa bu? Ibu kan tamatan SD. Hah, sekali cowok, terserah abang aja deh. Saya ngikut aja apa kata abang, pret, dongo, beleng-beleng. Sama cowoknya sopan betul, sama mamanya kurang ajar. Ditelepon sama ibunya dari pasar, nak, kau jemput dulu ibu, bapakmu lagi masih tugas, tidak bisa pulang, tidak bisa jemput saya. Kau jemput saya nak. Apa kata anaknya? Memang enak mak, kita baru kuliah nih, capek di kampus tadi, berat betul ujiannya. Telepon jemput lagi, capek mak. Nah itu kalau mamanya. Sekalinya ceweknya, bang jemput gue dong. Tunggu dek, 5 menit saya sampai. Gimana hidupmu mau berkah? Tidak bakal. Tidak bakal. Biar kau punya agamamu baik, akhlakmu baik, tapi sama orang tuamu kurang ngajar. Tidak ada gunanya. Ya, mungkin terlalu kasar kalau saya katakan. Hitam jidatmu sholat. Senin Kamis kau tahajud. Ngajar ngaji kau di masjid. Itikaf tiap malam Jumat. Senin Kamis kau puasa. Tapi ibu bapakmu kau keluarkan air matanya. Tidak bakal kau masuk surga bos. Jangankan masuk surga kata Nabi. Baunya surga kau tidak akan dapat. Al-jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dia bilang, bapak-bapak gimana? Betul, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi untuk sampai ke surga itu kau butuhkan jembatan dari bapakmu. Apa? Ya baik-baiklah sama orang tuamu. Ini cowok. Cewek, mau bukti bahwa kau lebih hormat sama cowokmu daripada bapakmu? Mau bukti? Hah? Coba lihat wallpapermu semua. Siapa foto di wallpapermu? Lee Min Ho. Beleng-beleng. Saya kalau ngajar itu kan ujian final test tidak boleh pegang handphone. Karena anak-anak itu biasa kerjasama di WhatsApp. Dia bikin WhatsApp group. 1 kali jawaban, semua satu kelas tahu. Tidak boleh pegang handphone. Simpan handphonemu di sudut kanan meja. Sudah, sampai saya jalan-jalan. Tiba-tiba ada cewek, putih sekali cowoknya. Cakep betul. Saya lihat, tidak imbang kayaknya nih. Saya tidak balance. Balance. Bahasa Indonesia kan balance. Sudah di Indonesiakan. Saya lihat, tidak seimbang betul. Ceweknya tidak cantik. Putih. Saya lihat, cakep betul cowokmu. Bukan cowokku itu Ustaz. Tidak gaulnya Ustaz. Oh, siapa ini dek? Lee Min Ho. Oh, siapa? Dia bilang artis Ustaz. Tidak pernah saya lihat di televisi. Ini artis Korea. Oh, artis Korea. Dia kenal kau dek? Tidak. Pernah kau di miskol? Tidak pernah. Pernah kau dikirimi pulsa? Apalagi Ustaz? Dongo. Beleng-beleng. Apa gunanya kau simpan di situ? Siapa sekolahkan kamu?
bapakmu yang ngongkosi kamu, bapakmu yang antar jemput kamu, bapakmu yang lindungi kamu. Mana fotonya bapakmu? Fotonya bapakmu situ, ganti tuh. Tunggu dulu Ustaz. Cari fotonya bapaknya. Sudah dihapus Ustaz. Mana hidupmu mau berkah? Ya, coba. Tuh, sama cowoknya cium tangan. Sama bapaknya, cewek, kau cium tangannya bapakmu kalau di sekolah, kuliah. Cium. Nggak. Cium tangan itu pegang dua. Gini. Itu namanya cium tangan. Kamu pergi sekolah. Sliding namanya itu. Ya. Kalian juga cowok, ya, muliakan orang tua. Ya. Orang tua aku enggak sholat Ustaz. Orang tua aku tukang judi, pengedar. Enggak ada urusan dengan sifatnya orang tuamu. Urusanmu bakti sama orang tua. Kalau begitu, mestinya Ibrahim enggak usah taat sama orang tuanya. Lawan aja orang tuanya. Tapi sejarah membuktikan tidak kan? Ketika Ibrahim alaihissalam mau ribut sama bapaknya, ditegur sama Allah. Ibrahim, sadar kau. Tapi dia nyembah berhala. Dia produsen nyembah berhala, ya Allah. Allah berfirman, jangan kau ribut sama bapakmu. Kau yang keluar dari desamu, kau yang mengalah. Keluar kau dari desamu, jangan ribut sama bapakmu. Maka tidak bakal dapat surga kalau kalian durhaka sama orang tua. Kok bisa Ustadz? Karena orang tua lah yang paling ikhlas membesarkan dan mencintai kita. Mana ada? Kalian pacaran 1-2 bulan, semua enak-enak. Begitu mulai kelihatan aslinya, mulai. Jangankan pacaran, suami istri bertengkar. Maka bapak-bapak juga yang punya istri di sini, ya, kalau mau hidup bahagia, muliakan orang tua. Ibu-ibu yang punya suami mau bahagia, muliakan orang tua, termasuk mertua. Adik-adik biasakan operasionalnya ini, praktikumnya. Kan kita semua tahu, jangan kau durhaka, kau berbuat baik sama orang tuamu. Itu semua orang tahu, mana operasionalnya. Kalian kalau bikin skripsi kan ada namanya definisi operasional. Kursi, itu definisi konsep. Apa definisi operasionalnya? Kursi adalah tempat duduk, itu definisi konsepnya. Definisi operasionalnya, kursi adalah tempat duduk yang memiliki 3 kaki, ada sandarannya 1 warna kuning, warna merah. Itu operasional. Ada kursi saya lihat 1 kakinya. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud yang 3 kakinya. Saya tidak peduli sama itu. Apa operasionalnya birrul walidain? 1, jangan bicara kasar. Quran jelas kalau kau berbicara orang tuamu, jangan suaramu lebih keras daripada suara orang tuamu. Itu adabnya itu. Yang kedua, ketika kalian dipanggil jawab. Yang dipanggil pura-pura tidur. Rusli. Masih ada kan anak-anak sekarang nama Rusli? Ini kan zaman tahun 60-an. Rusli. Saya lagi tidur, Mak. Masa tidur bisa menjawab? Ada kan begitu ya. Dipanggil, jawab. Lagi sholat, fikihnya mengajarkan. Kalau kau dipanggil lagi sholat, laki-laki, maka menjawabnya Allahu Akbar. Rusli, Allahu Akbar. Tapi kasih tahu dulu mamamu. Mak, besok-besok dipanggil, saya bilang Allahu Akbar, saya lagi sholat. Karena kalau kau tidak kasih tahu mamamu dan mamamu juga buta piki, Rusli, Allah, kurang ajar. Saya panggil malah takbir. Rusli, Allahu Akbar. Tapi jangan juga jadi tukang tipu. Baring-baring Rusli, Allahu Akbar. Birrul walidain. Adik-adik, lihat para tokoh, lihat para orang sukses. Salah satu rahasia kesuksesan mereka, pasti salah satu di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tua. 2013 kemarin di Makassar, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalau Ustadz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya urutan 2 dari 10. Saya cuma 2 bulan 19 hari sosialisasi. Saya yakin salah satu sebab saya tidak menang karena orang tua saya tidak ridha. Waktu begitu PKS dan beberapa partai minta sama saya
Saya bilang tunggu dulu, saya belum iyakan sebelum saya konsultasi sama ibu saya. Padahal ibu saya tidak ada sekolah, bahasa Indonesia tidak tahu. Saya jalan langsung pulang dari Jakarta waktu itu, saya tiba jam 10 malam, saya langsung ke kampung saya dari kota Makassar 4 jam perjalanan kalau lancar. Saya tiba jam 1 subuh di rumah, saya kasih bangun ibu saya cerita. Karena tinggal ibu yang orang tua saya, bapak saya sudah jadi arwah. Bu, bukan ibu, mak, nelau kat tahu mencaji pejabat. Artinya, mak saya diminta orang jadi pejabat. Saya tidak bilang wali kota, karena kalau wali kota pasti tidak masuk dia, apa itu? Dia pikir, tidak ngerti kalau wali kota, saya bilang saja pejabat. Langsung dia bilang apa? Jangan nak, nanti kau di penjara. Karena yang dilihat di televisi, penjara itu pejabat. Saya jelaskan, lalu setelah saya jelaskan, saya bawa guru saya waktu itu, ya guru yang memang saya anggap sebagai guru bidang ilmu pengetahuan agama. Saya tanya, saya bawa untuk membackup saya dari segi pemahaman keagamaan. Saya bilang saya bawa guru saya, dia saya minta dijelaskan secara konsep Quran dan hadis, ya dijelaskan tapi dalam bentuk bahasa Bugis. Apa selesai itu dia bilang ibu saya, terserah. Tapi dek na lemuk nyawaku nak, dek nama cinnon nyawaku. Artinya boleh, tapi saya tidak ikhlas kalau engkau melakukan itu. Dan saya yakin itu penyebabnya. Adik-adik, tidak penting kau sekolah ke luar negeri, tidak penting kau kursus kiri kanan. Kalau kau mau sukses, muliakan orang tuamu. Allah akan mudahkan apa yang kamu mau. Ketika orang tuamu sudah keluar dan dia berkata, nak, mak, saya pergi ya mak, doakan saya selamat dunia akhirat, saya capai apa yang saya cari. Kalau dia bilang, ku rela kau pergi nak, ku doakan kau apa yang kau cari. Bergetar itu arasnya Allah. Maka jangan pernah tinggalkan rumahmu tanpa izin orang tuamu. Jangan pernah melakukan apa-apa tanpa restu orang tuamu. Keluar mau ujian, cium tangannya, mak doakan saya. Begitu makmu bilang, iya nak, kau sukses, itu doa langsung terbuka arasnya Allah. Doa paling mustajab untuk kita anak dari bibir ibunya. Maka jangan pernah lupakan minta didoakan orang tua. Apapun saya mau lakukan saya sekarang, sampai detik ini, apapun saya mau lakukan, pasti saya minta pendapat orang tua saya. Meskipun pada akhirnya saya tidak terima. Tapi apa? Saya tanya sama ibu saya, bukan saya butuhkan ilmunya, bukan saya butuhkan argumentasinya, tapi apa yang saya butuhkan? Ridanya. Kalau ibu saya rida, Allah pasti rida sama saya. Kalau ilmunya, ya bukan takabur, pasti ilmu saya lebih tinggi dari ibu saya. Tapi bukan ilmu yang membuat Allah rida sama kita, tapi apa? Berkah dari ibu bapak. Maka minta pendapatnya. Itu ibu kalau kita seperti saya, mak saya, apa lagi kau tanya saya, apalah saya ini, kau lebih tinggi sekolahmu. Tapi dalam hatinya pasti senang, anak saya ya masih membutuhkan saya, masih butuh pendapat saya. Sehingga ridanya membuat Allah rida sama kita. Ada orang kita lihat ilmunya ndak cerdas, tapi kok hidupnya mulus-mulus aja. Hidupnya rasanya apa yang dia mau semua dikasih Allah. Salah satu kuncinya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, inilah dua hal coba Anda pelihara dengan sebaik-baiknya.